Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Aprido The Mini Station. Selamat pagi, ini apa kabar Anda? Kembali lagi di awal pekan, tentu saja setiap hari Senin jam 10 pagi lewat 30 menit kita akan berbincang-bincang dan belajar bersama tentang marketing online dalam Market Corner. Bersama guru kita, Tommy Arnold Fund. Beliau adalah salah satu praktisi bisnis online yang ada di Indonesia, Jawa Tengah, dan khususnya tinggal di Kudus. Kita sapa beliau agak beda hari ini. Biasanya beliau pakai kaos kebanggaan, tapi hari ini pakai batik. Assalamualaikum Mas Tom, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. Ini ada acara khusus tadi ya? Tadi sharing season sama Bakti Kominfo, Mbak. Oh, sip. Ya, walaupun berada di Kudus dan dalam kondisi yang serba terbatas, tetap saja aktivitas jalan terus ya Mas Tom ya? Betul sekali. Baik, hari ini Anda ingin bergabung, silakan saja seperti biasa. Siaran ini bisa Anda saksikan melalui Instagram Live Aprido SMG, dan juga Anda bisa mendengarkan live streaming kami di aprido.id dan juga on radio 98.5 FM. Dan yang ingin bergabung, kita membuka akses di nomor WhatsApp 0878 33300 atau bisa langsung di Instagram Live ya. Baik Mas Tom, hari ini kita akan membahas satu tema yang diminta oleh Nuni yang sudah mengirimkan WhatsApp di minggu lalu. Teknik memperkenalkan produk baru agar cepat dikenal masyarakat itu seperti apa ya, dan bagaimana tip and triknya seperti itu. Nah, ini kita ambil satu temanya ya. Jadi sebenarnya sama ya Mas, bagaimana kita upload atau kita promote itu bisa langsung direspon oleh masyarakat, dan ya orang jadi pengen tahu, kemudian aware, dan akhirnya memutuskan untuk melihat lebih jauh produk kita. Tip and triknya ini dari Nuni. Ya, sebenarnya di perjalanan kita setiap hari Senin ini juga sering kali dibahas sebetulnya ya. Dan memang sekali lagi kalau kita jualan online itu ya sama dengan eksistensi, harus eksis kitanya. Ya, eksis inilah yang nanti akan membuat kita dikenal, tidak saja produk tetapi mungkin kita sebagai penjual atau ownernya, kan seperti itu. Jadi ya memang diawali dengan persiapkan kontennya dulu. Kita persiapkan konten-konten yang menarik, bahan-bahan promo jika memang ada. Kemudian barulah setiap hari kita harus rajin posting seperti itu. Iya. Jadi ini memang harus dipersiapkan ya Mas. Kalau Mas Tom sendiri sudah ada sebuah schedule atau agenda ya dalam minggu ini, apa saja yang mau di upload, kemudian tema-tema, dan ini kan mesti ada sebuah tim, atau kalau memang masih baru, kalau ini produk baru, kemungkinan dia masih baru ya Mas. Penting nggak membuat sebuah tim? Kalau diri sendiri mungkin merasa dengan sebuah keterbatasan gitu Mas Tom? Ya, jika memang kita belum punya tim, ya sebaiknya memang dilakukan sendiri. Tetapi ketika memang seperti saya, misalnya saya kan gaptek desain nih, ya mau nggak mau harus belajar gitu. Supaya apa? Supaya nanti saya mempunyai atau bisa membuat konten yang menarik, sehingga akhirnya saya bisa mengundang pembeli untuk berinteraksi dengan saya, dan akhirnya nanti bisa closing. Jadi ya kita harus belajar mau apapun itu, termasuk ya cara jualan online-nya kan. Nah, ternyata salah satu materi di jualan online itu adalah membuat konten, baik itu desain, gambar maupun video. Nah, artinya kita harus belajar lagi tentang bagaimana cara membuat konten yang baik dan menarik. Itu, Mbak. Oke, baik Nuni. Nah, ini Mas, dalam membuat deskripsi ada beberapa pertanyaan kadang-kadang ya. Dalam membuat sebuah deskripsi produk kita, apakah penting kita mencantumkan cara bagaimana membelinya, kemudian juga bagaimana kelemahan dari produk kita dan juga kelebihan itu menjadi unique selling product. Dan yang berikutnya adalah memungkinkan nggak kita cantumkan bahwa ini standar dengan produk
lain atau kita menyebutkan produk yang lain. Bagaimana menurut Pak Tommy? Ini ada juga pertanyaan itu. Ya, kalau deskripsi kita lebih ke padat, singkat, jelas tentang spek produk kita ya. Tentunya yang kita tonjolkan adalah kelebihannya di sana. Kemudian jangan pernah membandingkan produk kita dengan produknya orang lain. Seperti itu. Kita pede aja bahwa produk kita memang sudah disiapkan yang terbaik. Ya, minimal menurut kita dulu. Seperti itu kan. Nah, akhirnya nanti ketika ada orang-orang yang menggunakan produk kita, ya kalau tidak keberatan kita mintain testimoninya, sehingga itu nanti akan menguatkan deskripsi dari produk kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita ingin menceritakan hal lain, jangan di deskripsi tetapi di postingan lainnya seperti itu. Jadi kita bisa membuat materi lagi yang membahas tentang sisi lain dari produk kita. Tentunya yang positif ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau di deskripsi fokus aja ya di produk kita. Karena kan orang akan itu satu membuat orang yakin untuk membeli produk kita. Yang kedua, produk kita memang dibutuhkan oleh orang tersebut yang melihat ya. Jadi fokus saja di kualitas produk, keunggulan produk, dan tadi mungkin kemudahan untuk mendapatkan atau kecepatan memperoleh produk yang diinginkan oleh customer. Oke, dan mungkin nanti kalau yang hal-hal lain sama dibandingkan atau seperti apa, mungkin bukan pembandingan ya, tetapi mungkin keunggulan, tapi diutarakan dalam sebuah postingan lain dengan materi yang lain, konten lain, gitu ya Mas ya. Oke, baik, Nuni, banyak sekali ya sebetulnya pertanyaan poin-poin kamu, tapi ini yang bagus itu adalah bagaimana sering saja dan rajin ya mengupload dan kemudian mempromot di sosial media sehingga orang bisa paham dan mengenal produk Anda. Nah, suka banget ya Mas, kita punya teman banyak, tapi sedikit yang merespon di dagangan kita. Itu biasanya ada apa ya Mas? Kayaknya temennya banyak nih, kolega ya. Bisa jadi ya mereka bukan target market dari produk kita, itu aja sih. Yang paling gitu digarisbawahi itu, ya walaupun teman kuliah, teman sekolah, kalau dia memang bukan target market, ya tentu dia tidak akan tertarik dengan apa yang kita punya kan, seperti itu. Wah, ada Mas Kuprit nih. Halo Mas Kuprit. Oh, ini coklat Kanada. Jos, salam dari Mas Kuprit. Ini di mana nih kalau coklat Kanada? Di Solo ini Mbak. Mas Wahyu. Oh, di Solo. Oke, baik. Kang Dani juga selamat pagi semua. Ada Kang juga Dani nih yang sudah masuk Uca _Pasha. Ya, sukses juga Pasha. Sehat dan selalu ya. Ini bukan Pasha ungu ya? Bukan. Oke, baik. Kembali lagi kita ke teknik memperkenalkan produk baru agar cepat dikenal masyarakat. Nah, konten ini idealnya ya Mas ya disiapkan dalam waktu, misalnya ya minggu ini kita mau bicara tentang produk dari sisi apa gitu ya. Kemudian minggu berikutnya dan berikutnya. Nah, untuk kembali lagi meremind ya untuk konsumen itu idealnya berapa waktu atau berapa lama, Mas? Konten ya, itu bisa kembali kita aja, minimal sekali sehari posting gitu. Sehari itu sekali posting. Nah, memang baiknya seperti yang tadi Mbak Santi sampaikan, jadi kita sudah mempersiapkan konten untuk beberapa hari ke depan. Ya, kalau di kami kan sudah siapkan setiap hari Senin itu menyiapkan konten untuk 7 hari ke depan. Kalau kita belum mampu ya untuk 3 hari ke depan dulu gitu. Jadi jangan pas saatnya kita mau posting tuh masih mikir gitu loh. Ini aku mau nulis apa ya? Ini aku mau bikin desain apa ya? Itu sayang banget waktunya kalau seperti itu. Ya. Jadi sudah punya bank ya sekitar minimal 3 hari lah ya untuk bisa membuat konten apa nanti yang mau diposting. Itu akan membuat waktunya tidak terbuang sia-sia. Ya, betul sekali. Ini untuk semua produk ya Mas, baik makanan maupun juga fashion dan juga jasa ya. Betul, untuk semua produk, betul. Oke. Baik, kita ada Safei yang bertanya, Pak Tommy selamat pagi, Mbak Santi juga, saya sudah menunggu-nunggu dan dari tadi ternyata munculnya jam 10.30 ya Market Corner. Oke Safei, pertanyaannya adalah, begini Pak Tom,
saya ini pemain yang sudah lumayan sih di dunia internet marketing. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah sampai saat ini saya belum bisa membuat sebuah bagan atau apa nih? Oh, cara bagaimana meminimalisir komplain, kemudian juga membuat sebuah aturan main sehingga saya kemudian produsen, karena di sini saya posisinya hanya sebagai dropshipper dan juga pembeli tidak dirugikan atau sama-sama mendapatkan kepuasan. Terima kasih. Oke, Safei, thank you. Oke, jadi maksudnya Ya. skema untuk pembelian di kita gitu ya? Mungkin ada sebuah aturan gitu ya. Gimana sih Mas? Apa perlu ya sebuah mekanisme sehingga misalnya ya ada yang dropshipper itu lebih banyak dia tidak melihat barangnya ya mungkin ya Mas ya, langsung ngedrop aja kalau ya Iya, order betul. gitu ya, langsung ke production. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kita bikin semacam kayak tata cara order gitu ya. Jadi kalau misalnya mau order di toko saya, ya harus begini-begini. Kalau misalnya nanti ada komplain, harus menyertakan videonya, itu boleh banget. Dan banyak sekali orang yang melakukan hal itu gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti, misalnya kita sudah kirim barang ke pembeli, tapi pembelinya nih nggak puas nih, ternyata ketika dibuka gitu, barangnya ada yang rusak atau apa. Nah, untuk membuktikan kerusakan itu harus di video. Nah, video nanti sebagai bukti, sehingga kita, oh iya ternyata memang rusak. Sehingga saya sebagai dropshipper bisa juga komplain ke ekspedisi, atau bisa minta ganti ke produsen seperti itu. Boleh sekali membuat tata cara order, sehingga memang itu sangat bisa memungkinkan untuk mengurangi komplain yang ada. Ya. Dan itu bisa diposting juga ya Mas sebagai catatan kalau misalnya ada yang Betul. sama gitu ya. Tapi mungkin Dan itu datanya di blur. ya bisa juga masuk di deskripsi Mbak. Jadi di bawahnya spek produk, jadi ada tata cara ordernya seperti itu. Boleh, silahkan. Misalnya kita juga kasih tahu bahwa order hanya bisa dilayani jam kerja, misalnya jam 9 sampai jam 17. Di luar itu akan Ya. direspon hari selanjutnya. Boleh, silahkan. Oke. Iya, dan itu membuat konsumen tidak kecewa ketika memang di luar jam ketentuan tadi menghubungi, nggak direspon secepat itu ya Mas ya, karena memang Betul sudah ada sekali. ketentuannya. Oke, ini ide bagus juga ya SAPI ya. Jadi aturan ini penting dilakukan sehingga tidak kepontal-pontal atau tidak merasa Iya, betul. ternyata melayani konsumen harus 24 jam susah juga misalnya. Nah, itu mungkin aturan-aturan itu bisa dilakukan di depan di toko online Anda. Baik, Aini bertanya nih, Pak Tom, bagaimana kekuatan TikTok yang sekarang juga lagi booming untuk sebuah produk, promote produk. Kemudian apa nih? Membeli follower itu seperti apa sih Mas kekuatannya juga? Terima kasih. Membeli follower. Oh, Iya, ada ya dulu ya Mas ya. Yang pertama tentang TikTok ya. Kebetulan nanti 3 Juni tuh saya jadi narasumber di TikTok ya. Teman-teman UMKM. Tapi temanya bagaimana cara pindah bisnis dari offline ke bisnis online, seperti itu sih. Online. Ya, TikTok saat ini menjadi sebuah platform media online yang cukup bagus jika kita gunakan untuk jualan, dan TikTok sangat mendukung ya, banyak fitur-fiturnya yang mendukung seperti itu. Cuman memang konten yang saat ini sedang naik daun di TikTok, di platformnya TikTok tuh nomor 1 adalah tentang komedi sih. Tentang komedi dan bakat tuh nomor 1. Yang jualan tuh masih ada di masih di 10 besar, tapi di ranking 5 ke bawah seperti itu. Tapi cukup bagus ya, tentunya sekali lagi ketika kita jualan online dengan media apapun itu harus eksis ya, harus super narsis kalau kami bilang gitu kan. Sehingga kita apalagi menggunakan TikTok itu PR-nya memang bagaimana kita terus mengasah ide, menemukan ide untuk memposting video tiap harinya. Nah, video itu kan tidak mudah, tapi sebetulnya sudah dimudahkan dengan semua fitur yang ada di TikTok. Ada filter, ada pilihan musik dan sebagainya, kita tinggal langsung rekam aja pakai HP gitu kan. Jadi kita tidak perlu proses dulu
dengan tools pembuat video lainnya atau editor video lainnya. Tapi kalau mau bagus dan profesional ya tentunya sebelum diupload di TikTok kita sudah diedit-edit dulu supaya benar-benar videonya juga bagus, kemudian apa namanya gambarnya nggak ngeblur dan seterusnya. Tapi kalau pemula ajar aja langsung pakai kamera HP kita langsung, karena di fitur-fiturnya itu udah banyak banget membantu lah untuk mendapatkan hasil yang bagus. Jadi efektif juga ya Mas kalau kita konsisten Efektif ya. banget TikTok. Balik ya, lagi ke betul. situ. Ya, apalagi ini lagi booming ya. Jadi orang semua memang sangat tertarik untuk bisa melihat itu konten apapun ya. Betul. Baik. Dan yang kedua tadi Mas, yang membeli follower. Ya, membeli follower tidak disarankan ya, karena kita tidak tahu followernya itu sesuai dengan target market kita. Kalau menurut kami itu hanya apa ya, kita tuh karena kalau di sosial media tuh sudah kena racun angka gitu ya, yang nge-like sedikit angkanya kita baper, kemudian kok follower saya masih sedikit ya baper juga, galau gitu. Seharusnya yang difokuskan bukan di situnya gitu kan, difokuskan adalah gimana caranya postingan kita tuh nanti mudah ditemukan oleh orang-orang gitu. Dan itu tidak dengan cara membeli follower. Jadi sayang banget sih kalau kita keluar uang hanya untuk beli follower. Ya. Jadi mending tadi ya membayar kalau kita memang belum bisa desain, cari orang yang bisa mendesain buat gitu ya seperti Mas ya. itu. Betul sekali. Atau bayar untuk influencer. Nah, itu malah lebih bagus daripada kita beli follower. Benar. Influencer ini malah justru lebih segmented banget kalau kita memang melihat siapa dia ya Mas ya. Referensi dari itu kita tahu, kemudian sesuai nggak dengan produk yang mau kita tawarkan. Ini begitu ya ini ya. Jadi disadarkan sama Mas Tom, di Indonesia memang gitu Mas. Angka raport itu yang baik, yang tinggi-tinggi itu ya Mas. Kalau yang merah-merah yang sedikit-sedikit itu nggak bagus gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, Septien, selamat pagi juga sudah bergabung pagi ini. Terima kasih. Kemudian ada second underscore Nabila, and then Blar Management. Kemudian ada Coklat Kanada di Solo ya. Selamat bergabung. Kapan-kapan boleh deh kita ngobrol tentang Coklat Kanada. Emang coklat yang paling enak dari Kanada ya? Bukan Mbak, coklat kan ada. Oh, coklat kan ada itunya ya? Bukan Kanada negara ya? Iya, ini bapaknya mesti udah ketawa nih. Nah, Mbak Santi kejebak gitu ya. Oke, Nuni, sudah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup ya? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Tom, siapkan konten kamu paling tidak atau 3 hari ke depan sudah siap untuk di-upload. Kemudian yang terpenting adalah kamu konsisten saja untuk mengupload produk baru atau produk yang sudah ada. Terus fast respon itu tadi, dan tadi dari Safei ada mungkin memberikan insight juga ya, kalau memang tidak bisa mengatasi setiap 24 jam full, begitu bisa ditulis aturan di situ sehingga konsumen bisa paham bagaimana pola kerja di toko online Anda. Begitu Nuni, mudah-mudahan sudah cukup paham ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan bisa Anda munculkan kembali. Baik, Mas Tom, ini memang semakin banyak pilihan orang sekarang belanja online ya Mas. Dan kadang-kadang dengan produk yang sama di harga atau di tempat yang lain harga sudah berbeda. Nah, apakah ada tip-tip penting dan khusus juga untuk konsumen yang selama ini juga harus menggunakan belanja online sebagai salah satu sarana dia untuk membeli, Mas, untuk lebih cerdas lagi memilih sehingga tidak tertipu atau terjebak dengan sebuah kata promo? Ya, tentunya kita sebagai pembeli atau konsumen belilah barang yang memang dibutuhkan ya, jangan karena lagi ada diskon terus kita mata gelap gitu. Wah, ini lagi diskon nih, jadi kita banyak sekali kan yang teracuni dengan diskon. Akhirnya kita membeli barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan dalam keseharian gitu kan. Yang kita beli diskonnya gitu, akhirnya banyak numpuk barang. Jadi itu pertama. Yang kedua ya kita memang harus rajin melihat ulasan seperti itu. Apakah ulasannya positif
atau ya bagaimanapun kita tetap harus cek ulasannya seperti apa. Kemudian juga yang perlu kita ketahui kalau misalnya belanjanya di marketplace ya. Nah, kita kan nanti ada informasi tuh ketika kita masuk ke tokonya seseorang gitu. Nah, kita ada informasi tuh. Jadi si orang ini baru saja online 2 jam yang lalu seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ketika nanti kita tanya nih, kita chat, tanya pembeli tentang produk yang mau kita beli, biasanya fast respon tuh. Kalau ada informasi seperti itu, jadi si ownernya si toko ini tuh rajin lah, atau adminnya toko tersebut rajin nengokin tokonya sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya kita chat. Ketika kita chat, apakah fast respon atau tidak gitu. Ya, kita harusnya punya tolok ukur waktu sendiri ya. Kalau misalnya 3-5 menit kok nggak dibales-bales, nah lewat lah. Saya akan nyari toko lain yang fast respon gitu. Jadi kadangkala itu akan menentukan minat kita dalam membeli ya. Wah, ini kalau misalnya nanti ada apa-apa sama produk saya, ini baru mau nanya belum beli aja dia lama gitu. Nah, gimana kalau barang sudah sampai di rumah saya, terus ternyata tidak ada yang tidak sesuai gitu kan? Atau misalnya sampai di rumah kita ada yang gompal gitu. Nah, itu gimana kalau kita komplain? Nah, mau beli aja responnya lama gitu. Apalagi nanti kalau kita komplain. Nah, itulah sedikit beberapa poin yang bisa kita cermati ketika kita mau beli barang. Iya. Dan suka banget kita lalai ya untuk membaca ulasan ya, Mas. Begitu Betul. promo produknya kita butuhkan, oh ada promo murah misalnya gitu ya, tetapi kita tidak melihat ulasan atau detail dari itu. Sehingga itu bisa menjebak dan membuat kita merasa dirugikan. Jadi memang sama-sama menjadi pemain di bisnis online, apakah Anda konsumen, apakah Anda penjual, ini harus jangan ada dusta di antara kita ya, jadi saling terbuka sajalah itu ya. Baik, ini ada Ibu Lestari Mas yang ada titipan pertanyaan. Mas Tommy, saya ibu rumah tangga yang kebetulan saja di pandemi ini saya mendapatkan hadiah untuk mengakhiri masa kerja saya dengan predikat lulus sempurna menjadi karyawan yang kena PHK. Nah, pertanyaan saya adalah, saya ini kan dari dulu memang suka memasak, Mas. Bagaimana ya, Mas, untuk bisa masuk ke makanan yang saya ingin promokan lebih jauh lagi soal frozen itu atau makanan yang memang diawetkan. Menurut Mas Tommy, apakah saya harus bermodalkan dulu beli alatnya atau saya harus memasarkan yang kecil-kecil dulu baru nanti saya kalau sudah ada modal langsung beli alat-alat itu. Oh, ini konsultasi. Oke. Ya. Silakan Mas. Tapi frozen food bukan makanan yang diawetkan loh ya, jangan salah translate. Jangan salah translate ya. Ya, jadi gini, pertama kita cari dulu kita tuh kuatnya masakan apa gitu. Ya, misalnya dari sekian banyak keahlian kita memasak makanan itu, kita lebih jago di masakan apa itu supaya jadi spesialis dulu di mana gitu kan. Nah, kemudian saya setuju mulai dari yang kecil dulu. Ya, kecuali kita punya dana, mungkin ada dana pesangon ya, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak dapat pesangon ya. Nah, kalau kita belum bisa membeli alat yang komplit, kita mulai dari yang kecil dulu. Kemudian sebetulnya kalau yang bisa masak tuh enak banget. Jadi udah nanti produk, silahkan ditester ke orang-orang dulu ya, mungkin kerabat dekat, saudara, tetangga gitu. Udah oke, yakin dengan kualitas produk kita, barulah kita promokan. Langkah pertama yang paling enak adalah modal dapur dulu, kemudian didaftarkan ke ojol. Nah, itu nanti berangkat dari sana. Kemudian pokoknya dijual dulu produknya, dapat income. Seandainya kita bisa investasi alat selanjutnya, silahkan investasi alat seperti itu. Iya. Jadi, mulai dari kecil dulu aja Bu. Ini dulu ya. Dari kecil, dari yang Ibu bisa masak apa. Kemudian tadi tester ya, penting banget untuk diakui bahwa masakan Ibu cukup nikmat atau cukup lezat untuk nanti bisa ditawarkan lebih luas lagi ya. Ini kalau testernya boleh lah ya keluarga.
Oh iya ya, Kak Apredio. Ada 15 kerubuk di sini. Oh ya jangan 15 juga. Oh jangan ya. Kan masing-masing orang punya tes sendiri-sendiri, Mas. Oh jangan ya. Mbak Santi aja deh, Bu ya. Oke, Kasihan dong si Bu ibu. Lestari, tapi bagus ya Ibu ya. Maksudnya ketika memang sudah berhenti bekerja, ada inisiatif untuk tetap menambah income Betul. keluarga dengan Sudah cara ada itu ya. keahlian memasak itu Mbak, itu keren banget. Mm-mm. Jadi sekarang Iya benar-benar. setelah punya waktu lebih longgar karena sudah tidak bekerja sebagai karyawan, sama-sama Bu, tos kita Mhm. saya sama-sama kena PHK. Tapi Ibu punya kemampuan atau keahlian memasak itu adalah Memasak. sebuah kelebihan sehingga sekarang bisa 100% menerapkan itu. Apalagi bisa dijual, itu keren banget. Hmm. Iya. Jadi Bu, posting aja dulu ya, misalnya dibuat menu Bu, ini masukan. Menu rumahan aja dulu, nggak usah terlalu inilah ya. Jadi Ibu misalnya besok mau atau kapan ya pre-order, besok sayur bening sama apa, sama apa, sama apa gitu ya. Dan order Ya, ditutup bisa seperti itu. jam sekian hari ini gitu, lebih enak Bu. Nanti lama-lama mungkin tadi kalau Mas Tom sampaikan sudah ada modal, bisa tambah lagi alat, tadi bisa mungkin untuk frozen dan lain sebagainya ya. Nah, ini semua orang butuh makan kok ya Mas, jadi itu akan lebih mudah ya. Nah, itu kalau saya mau sampaikan orang mah sekarang makan apa aja itu oke. Dan yang penting adalah di saat pandemi ini mungkin ada sisi kesehatan itu ya yang membuat orang jadi lebih mencari Ya, makanan sehat misalnya gitu, spesialis makanan makanan juga sehat. bisa. Mhm. Oke, dari Ningsih, selamat pagi Apredio, selamat pagi Bung Tommy. Pertanyaan saya simpel saja. Saat ini saya berada di Kalimantan. Oh yes, oke. Wow. Kemudian saya ambil barang dari Pekalongan. Cukup jauh juga Oke. ya saya memasarkannya, tetapi saya yakin banyak orang-orang yang masih menginginkan produk khas dari batik dari Pekalongan. Nah, yang ingin saya Ya. tanyakan adalah bagaimana ya Mas untuk meminimalisir atau memotong operational cost agar saya bisa lebih optimal lagi mengembangkan, tidak hanya di sisi sekarang saja saya mengambil mengambil barang dari 1-2 tempat di Pekalongan. Maksudnya gimana sih Mas? Oh, mungkin ini kali karena dari Pekalongan ke Kalimantan kan ongkir yang pertama ya kan. Jadi sehingga mungkin harganya jauh akan lebih tinggi di Kalimantan dibandingkan di Pulau Jawa seperti itu. Ya karena jauh Tapi ya ambilnya barang kalau ya. menurut saya nggak ada masalah ya. Ketika waktu itu saya jualan abon juga harga di Pulau Jawa dan harga di luar Jawa itu berbeda karena tadi masalah ongkir tadi. Yang penting adalah harga ketika dijual di sana itu laku-laku aja gitu loh. Dan memang produk kita adalah tidak produk yang ecek-ecek. Karena kita juga pelayanan yang berkualitas. Nah itu masalah harga sih kalau orang di luar Jawa pengalaman tidak akan masalah dengan itu. Ketika dia memang tahu produknya bagus, itu udah yang harus digarisbawahi dulu memang. Kalau kita ambil dari Jawa terus dijual ke Kalimantan atau di luar Jawa memang Di luar Jawa. ya wajib hukumnya produknya kudu bagus gitu. Memang agak sedikit beda ya karena tadi ongkos kirim. Tetapi yang kalau Ningsih tadi menyampaikan masih banyak orang yang suka pernah itu menjadi salah satu segmen tersendiri ya Mas ya, orang merindukan produk batik Pekalongan. Jadi soal harga mungkin urusan kesekian, yang penting adalah produk itu yang diinginkan. Gitu ya. Betul. Jadi mendingan kita terkenal dulu dengan usaha kita saat ini sehingga nantinya kita bisa order ke produsen itu lebih banyak lagi sehingga otomatis kan harga kulaknya itu semakin kecil kan. Harga kulaknya akan semakin kecil, semakin murah gitu. Kalau mungkin sekarang kayak dulu saya juga harga dropshipper dengan harga reseller lebih murah harga reseller. Kemudian harga reseller dengan harga distributor tentunya akan lebih murah harga distributor dan seterusnya seperti itu. Sehingga ya kita yang penting terkenal dulu nih usaha kita. Oh Tom itu jualan ini gitu. Nah jadi itu dulu ketika kita sudah dikenal usahanya ya itu akan jauh lebih enak.
Sehingga sebenarnya kita yang mengendalikan harga nih. Nah, kalau kami berpendapat justru yang raja itu penjual bukan pembeli. Karena raja itu kan berhak menentukan macam-macam nih. Berhak menentukan tadi Mas Safei ya kan, baca ordernya bagaimana, Cara menentukan membeli. harganya. Iya, seperti itu. Iya. Itu salah satu kenikmatan usaha sendiri ya, Mas. Betul. Mengatur semuanya sendiri ya. Jadi bos sendiri itu gitu ya. Oke, mungkin itu masukannya Mbak Ning sih yang ada di Kalimantan. Jadi soal pricing mungkin Anda bisa lebih fokuskan ke segmen yang ingin Anda tuju, sehingga itu untuk ukuran harga menjadi nomor sekian ya. Karena tadi Anda sudah menemukan masih banyak orang yang merindukan batik khas dari Pekalongan. Baik, Ira Siwi juga selamat pagi Ibu, apa kabar? Sukses selalu ya Ibu ya. Mas Tom, kayaknya kita harus segera pamitan, cepat banget waktunya dan banyak yang bertanya. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini banyak memberikan insight dan kita juga belajar banyak dari Anda sebetulnya ya. Amin. Baik Mas Tom, kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain. Terima kasih yang sudah bergabung di Instagram Live dan juga di WhatsApp ya. Sampai ketemu Mas, terima kasih, sukses selalu, salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.